Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali diberjumpakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang kita harapkan senantiasa mendapatkan keberkahan serta keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita daripada hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang lalu kita membahas hadis di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang kebanyakan penduduk surga dan juga kebanyakan penduduk neraka. Di mana beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, ala ukhbirukum bi ahlil jannah, maukah kalian ku beritahu tentang penduduk surga? Yang dijelaskan oleh para ulama, yang dimaksud Nabi di sini bukan keseluruhan, tapi mu'dhamuhum atau aghlabuhum, kebanyakan daripada penduduk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dijelaskan oleh Rasul yaitu mereka kullu dha'ifin mutadha'ifin, mereka yang lemah, keadaannya lemah, dan mereka yang rendah hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lau aksama ala Allahi la abarrah, kalau mereka bersumpah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu lau da'a, kalau meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, la abarrah ay la ajabahu, yaitu akan diijabahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah tentang penduduk neraka. Ala akhbirukum bi ahlin nar, maukah kalian ku beritahu tentang penduduk neraka? Yang artinya sama, kebanyakan dari mereka. Siapa? Yaitu kullu utullin jawadhin mustakbirin, yaitu orang yang kasar, kemudian orang yang sombong. Jadi setiap orang yang sombong, yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang kasar, yang sombong, mereka adalah sebagian besar atau kebanyakan daripada penduduk nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemarin kita sudah bahas panjang lebar tentang orang yang tawadhu, yang rendah hati, yang sifat itu akan menjadi mayoritas daripada atau kebanyakan daripada penduduk surga. Dan juga orang-orang yang sombong, atau bahayanya sifat sombong yang tak lain adalah sifatnya iblis, yang karena kesombongannya akhirnya dia terusir daripada rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan dalam hadis berikutnya, diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abi Hurairah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu la ya'tir rajulus saminul azim yaumal qiyamati la yazinu indallahi janaha ba'udah, muttafaqun alaih. Abu Hurairah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu la ya'tir rajulus saminul azim, kelak di hari kiamat, di hari manusia dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di hari persidangan nanti akan datang seseorang as-samin, yang gemuk, orang yang gemuk, azim, orang yang mulia, ya, orang yang punya kedudukan. Dia akan datang di hari kiamat, la yazinu indallah janaha ba'udah, namun timbangannya, dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak bahkan menyamai sayapnya nyamuk saja tidak.
Hadis ini simple tapi menjelaskan kepada kita banyak hal. Nabi SAW bersabda, innahu la ya'ti, akan datang nanti di hari kiamat, rajulus samin, seseorang yang gemuk. Apa yang gemuk? Bukan amalnya, yang gemuk badannya. Jadi seakan dia hidup di dunia ini dalam keadaan terurus, gak pernah kekurangan. Al-azim, dia punya kedudukan, punya jabatan di muka bumi ini. Ketika hidupnya dipandang oleh manusia, dia akan datang di hari kiamat, la yazinu indallah janaha ba'udah, yaitu keadaannya ketika datang di hari kiamat itu tidak ada harganya. Bahkan timbangan amalnya itu tidak menyamai sayap daripada nyamuk. Maksud daripada hadis ini apa? Manusia itu enggak diukur daripada zahirnya. Bisa jadi seseorang itu hidup di dunia dalam keadaan mewah, hidup di dalam ke dunia ini dalam keadaan punya jabatan. Mungkin dia raja, atau mungkin dia orang yang punya kedudukan yang penting, dia kaya, dia raja, itu semua enggak jadikan timbangan amalnya itu berat. Kecuali kalau kekayaannya semasa hidup di muka bumi ini disumbangkan di jalan Allah, dipergunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang manfaat, punya jabatannya dipakai untuk di jalan Allah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau enggak ada manfaatnya, mau dia gemuk luar biasa, mau dia kaya, mau dia punya jabatan, mau dia punya pengaruh, dikatakan apa? Bahkan nyamai sayapnya nyamuk saja tidak, yang artinya lagimah, tidak ada harganya. Jadi orang yang masuk surga itu enggak diukur daripada badannya atau jabatannya semasa di dunia atau kekuasaannya. Bahkan mungkin ada fakir miskin yang dipandang sebelah mata. Ada orang miskin yang tidak dianggap sama orang. Ada orang miskin yang di dunia ini dipandang sebelah mata, nggak punya apa-apa, tapi justru ternyata timbangannya lebih berat daripada orang-orang kaya atau orang-orang yang punya jabatan 1000 atau 2000 daripada mereka. Masih kalah sama orang miskin satu yang lemah. Padahal di dunia orang ini nggak dianggap. Karena apa? Yang dilihat sama Allah Subhanahu wa ta'ala bukan kekayaan atau kekuasaan, tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah amal soleh manusia tersebut, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selagi dia hidup di muka bumi ini. Tapi kalau orang kayanya gunakan kekayaannya di jalan Allah, kemudian kalau dia punya jabatannya digunakan di jalan Allah, pengaruhnya digunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang punya pengaruh, sebagaimana dijelaskan tentang imra'atun sauda, perempuan hitam. Ada imra'ah sauda, kerjaannya apa? Bersihkan masjidnya Nabi. Ketika meninggal dunia, Nabi Muhammad gak dikabarin, langsung dimakamkan. Nabi tanya sama para sahabatnya, mana perempuan yang biasanya nyapu-nyapu masjid? Perempuan miskin, kerjaannya nyapu masjid, gak dipandang sama sebagian orang. Dia gak punya jabatan di muka bumi ini. Siapa? Hanya tukang sapu-sapu. Tapi ternyata ketika meninggal dunia, Nabi tanya, mana ini perempuan yang biasanya bersih-bersihkan masjid? Meninggal ya Rasulullah, kenapa kalian gak kabarin saya? Karena waktunya nggak tepat. Mereka para sahabat langsung memakamkan karena takut ganggu waktu istirahatnya Nabi. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad? Nabi minta diantarkan ke makamnya. Kemudian Nabi melaksanakan sholat gaib di makamnya. Siapa wanita ini? Bukan permaisuri, bukan ratu, bukan anak raja, bukan raja. Hanya seseorang yang kerjaannya bersihkan masjid. Nah, justru orang-orang yang kadang dipandang sebelah mata itu punya jabatan atau punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari sini kita bisa pahami, bukan orang masuk surga itu bukan karena jabatan, bukan karena harta, bukan karena apa. Bahkan ada orang yang dikatakan sama Rasulullah samin, terurus, dia gemuk badannya, azim, dia punya kedudukan semasa hidup di muka bumi ini, tapi ketika datang di hari kiamat, sudah meninggal dunia, dibangkitkan, ditimbang amalannya, apa kata Rasulullah? Nyamain sayapnya nyamuk saja nggak bisa.
Karena apa? Tidak ada amal yang dia lakukan semasa hidupnya. Hanya buang waktunya sia-sia, hanya buang umurnya sia-sia. Jadi yang kita bisa ambil pelajaran daripada hadis ini, bahwasanya al-ibrah bi a'mali salihah wal qurb minallah la bil madahir waswar. Jadi pelajaran penting yang kita bisa ambil, manusia hidup di muka bumi ini yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal perbuatannya, amal solehnya, bukan zahirnya. Bukan apa? Bukan suar. Mau kau punya jabatan, mau kau jadi orang kaya, kalau kau tidak beramal soleh, ya tempatmu bukan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pada hadis sebelumnya Nabi Muhammad jelaskan tentang kebanyakan penduduk surga dhaif, orang-orang yang lemah, keadaannya lemah, fakir miskin, gak dipandang di dunia. Mutadhaif, fakir miskin tapi punya sifat apa? Rendah hati, masuk ke dia dalam surga. Penduduk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala utul, kasar, jawad, badannya juga terurus, maksudnya gemuk tapi sombong. Nah, sombongnya ini yang bahaya. Sombongnya ini justru yang akan memasukkan dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tawadhu tempatnya di surga, yang kibir, yang sombong akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba ash'ath akbar madfu'i bil abwab law aksama 'alallahi la abarrah. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Abi Hurairah. Rubba, terkadang, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ash'ath akbar, ada seseorang yang kumal, rambutnya tidak terurus, pakaiannya penuh dengan debu, menunjukkan kalau dia fakir miskin. Bahkan untuk bersihkan rambutnya saja nggak mampu, untuk ganti pakaiannya yang kumal saja nggak mampu. Terkadang ada seseorang yang rambutnya kusut, pakaiannya kumal, penuh dengan debu, madfu'in bil abwab, tertolak di pintu-pintu rumah manusia. Karena bukan raja, bukan pejabat, minta bantuan sama orang. Terkadang orang-orang yang seperti itu terusir, nggak dibukain pintu, nggak disuruh masuk. Ini fakir miskin yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, lau aksama 'alallahi la abarrah, kalau dia bersumpah meminta sesuatu karena kamu bersandar kepada kemuliaan Allah dan kedermawanan Allah Subhanahu wa taala, la abarrah, maka sumpahnya akan diterima oleh Allah, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati sama orang-orang yang seperti itu. Kalau kita nggak bisa bantu, kalau kita nggak bisa memberikan bantuan kepada fakir miskin yang datang ke rumah kita atau datang kepada kita, jangan semena-mena. Karena orang yang seperti itu kalau bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah, la abarrah, diijabahi Allah, nggak tolak permintaannya. Jadi di sini hadis pertama, hadis kedua yang kita baca barusan, hadis yang ketiga ini menunjukkan jangan mandang manusia hanya dari surahnya saja. Terkadang surahnya fakir miskin kau pandang sebelah mata, tapi doanya mustajab, sumpahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang itu terusir dari pintu-pintu rumah manusia. Artinya apa? Mereka nggak berharga di mata manusia, tapi kalau bersumpah diterima sama Allah. Justru terkadang orang yang punya jabatan, punya kekuasaan, punya kedudukan, punya kekayaan, belum tentu doanya diijabahi atau sumpahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita jangan mandang rendah manusia. Jangan memandang rendah fakir miskin. Jangan memandang rendah fakir miskin, karena orang-orang miskin ini dapat keistimewaan. Doanya Nabi SAW apa? Bangkitkan aku bersama orang-orang miskin. Wahsyurni fi zumratil masakin. Bangkitkan aku ya Rabb di barisannya orang-orang miskin. Doanya Nabi Muhammad ini, Allahumma ahyini miskinan. Wahsyurni fi zumratil masakin, dan bangkitkan aku di barisannya orang-orang miskin. Doanya Nabi bukan ya Rabb bangkitkan orang-orang miskin di barisanku, bukan, tapi bangkitkan aku di barisannya orang-orang miskin.
Di sini ada khasais dari Nabi Muhammad SAW, khususiat buat mereka para fakir miskin. Tapi miskin di sini bukan hanya sekedar miskin saja. Kalau miskin tidak kenal sama Allah Subhanahu Wa Taala, miskin sombong. Nah ini masuk ke kategori yang hadis tadi, orang-orang yang sombong dihukum sama Allah, sudah miskin sombong. Tapi di sini miskin adalah orang yang rendah hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya miskin harta saja, tapi dia juga memiskinkan hatinya di hadapan Allah, rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pandang rendah seseorang itu hanya karena jabatannya, hanya karena udah punya uang, hanya karena dia kekurangan terus kita pandang rendah. Bisa jadi mereka adalah orang-orang yang memiliki jabatan yang besar atau kedudukan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dilanjutkan dalam hadis berikutnya, juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi SAW, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, as-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah wa ahsibuhu qal wa kal ghaimi la yaftur wa kas-shaimi la yuftir. Nabi SAW bersabda as-sa'i, maksudnya as-sa'i ini orang yang bekerja untuk membantu, orang yang bersusah payah untuk membantu. Siapa yang dibantu? Armalah, para janda, dan juga orang-orang miskin. Maka dia pahalanya seperti orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dikatakan oleh Abu Hurairah, wa ahsibuhu qal, dan aku kira Nabi Muhammad SAW juga mengatakan pahalanya orang yang membantu para janda dan juga para orang-orang miskin kal gaim la yaftur, seperti orang yang bangun, maksudnya ibadah tahajud di malam hari tanpa lemah, senantiasa tahajud. Wa kas-shaim la yuftir, seperti orang yang berpuasa la yuftir. La yuftir kalau diartikan bahasa Indonesia tidak berbuka, seperti orang yang berpuasa tapi tidak berbuka. Maksudnya apa? Sering berpuasa. Sampai dikatakan seperti orang yang puasa tidak berbuka. Maksudnya apa? Senantiasa berbuka. Jadi orang yang membantu para janda, kemudian membantu para fakir miskin, itu pahalanya seperti orang yang jihad fisabilillah. Dan kata Abu Hurairah, Nabi Muhammad juga sepertinya mengucapkan seperti orang yang senantiasa bangun malam dan senantiasa berpuasa, banyak puasa, banyak tahajud. Pahalanya diberikan kepada siapa? Orang yang bantu para janda dan juga fakir miskin. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sa'i wa huwa alladhi yadhhab wa yaji fi tahsil ma yunfikuhu. As-sa'i, orang yang membantu di sini orang yang pergi, pulang dan pergi untuk apa? Untuk mendapatkan nafkah yang dia akan berikan kepada armalah, para janda atau para fakir miskin. Jadi dia orang yang berusaha, bekerja untuk memberikan bantuan kepada para janda dan juga para fakir miskin. Armalah di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan seluruh armalah. Jadi seluruh janda, baik itu jandanya miskin ataupun janda itu mampu. Tapi sebagian para ulama mengatakan seperti Ibn Qutaibah mengatakan disebut dengan armalah dari kalimat irmal, wa huwa al-faqir, yaitu fakir, dia miskin. Karena apa? Kehilangan bekal hidupnya atau nafkahnya dari suaminya. Suaminya telah meninggal dunia atau menceraikan dirinya, karena nggak ada yang menafkahi dirinya, maka dia disebut dengan armalah. Namun zahir daripada hadis ini, ada sebagian ulama yang mengatakan itu mencakup baik itu janda yang miskin ataupun yang mampu. Tapi di syarah Muslim sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi, yaitu yang disebut dengan armalah yang memang orang yang berkebutuhan, dia nggak punya suami dan dia bukan orang yang mampu. Jadi orang yang menghidupi atau membantu para janda dan juga orang miskin, mereka yang akan mendapatkan pahala yang besar. Seperti apa? Jihad fisabilillah. Seperti apa? Orang yang senantiasa tahajud bangun malam dan orang yang senantiasa berpuasa. Tapi di sini betul-betul melakukannya semata-mata karena Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dan tidak milih-milih, bantu janda milih jandanya yang usianya 25 tahun. Bantu janda milih janda yang ngayu. Nah ini niatnya tidak bantu. Kalau niat bantu jangan milih-milih. Wah aku tak sing kuwi wae sing selawe wae sakno sik enom. Nah ada janda yang 60 tahun malah tidak dibantu. Nah ini milih-milih ada sesuatu di baliknya. Tapi di sini memang semata-mata dia membantu karena kekurangan orang tersebut. Karena dia kekurangan membutuhkan bantuan. Dan juga miskin, para fakir miskin. Ada fakir, ada miskin. Apa itu miskin? Miskin ini punya harta atau punya kerjaan tapi enggak cukup untuk menghidupi dirinya. Misal seperti apa? Kaman yahtaju ila 10.000 wa yahsulu 9.000. Kehidupannya 1 bulan misalnya, butuhnya uang 100.000. Tapi selama 1 bulan pekerjaannya itu hanya menghasilkan 900 atau 990.000, kurang. Butuhnya 10, dapatnya cuma 9. Butuhnya 5, dapatnya cuma 4. Itu disebut dengan miskin. Kalau fakir dia nggak punya harta dan dia nggak punya kerjaan. Jadi butuhnya 10.000 misalnya, satu bulan butuh 10.000. Tapi dia dapatnya cuma berapa? Punyanya cuma 2.000, jauh dari kebutuhannya. Udah ada pekerjaan dan tidak cukup. Kalau miskin masih ada kerjaan tapi nggak cukup. Kalau fakir kerja tidak ada, harta tidak ada. Itu yang disebut dengan fakir atau dengan miskin. Kalau disebut miskin dalam sebuah hadis berarti mencakup fakir dan miskin. Begitu juga sebaliknya, kalau disebut fakir mencakup fakir dan juga miskin. Tapi definisi fakir dan miskin berbeda. Tapi kalau disebutkan satu berarti mencakup dua-duanya. Jadi siapa yang membantu para janda dan miskin tadi apa? Punya kerjaan tapi kurang, dapat pahala seperti orang yang jihad fisabilillah. Lah kalau yang dibantu fakir ya lebih butuh lagi fakir daripada miskin. Karena fakir ini juga orang yang dia tidak punya apa-apa. Dia tidak punya sesuatu yang bisa menghidupi dirinya. Jadi orang yang membantu para janda tadi dan fakir miskin akan mendapatkan pahala kal mujahidi fi sabilillah, yaitu pahalanya seperti orang yang berjuang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Abu Hurairah juga diriwayatkan wa ahsibuhu, dan aku mengira Nabi SAW juga menyebutkan kal gaim, seperti orang yang bangun la yaftur, tidak pernah lesu. Maksudnya apa? Senantiasa bangun malam. Orang yang tahajud di waktu malam dan orang yang puasa. Saking banyaknya sampai dikatakan puasa tidak pernah berbuka. Maksudnya apa? Sering kali berpuasa. Jadi pahalanya orang yang tahajud dan pahala orang yang banyak berpuasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada yang membantu para janda dan fakir miskin. Karena mengeluarkan harta untuk orang lain itu enggak gampang. Ketika ada fakir miskin yang butuh, ada para janda yang butuh, kita mengeluarkan harta itu kita sedang melawan hawa nafsu, karena nafsu itu enggak mau mengeluarkan hartanya untuk orang lain. Jadi untuk membantu mereka itu ada perjuangan, apa? Melawan hawa nafsu. Dia mengeluarkan untuk mendapatkan keridhaan Allah, dan ketika mau mengeluarkan dia berperang dengan nafsunya yang nahan supaya apa? Hartanya tidak dikeluarkan tapi hartanya selalu dipegang di tangannya. Seperti dalam hadis disebutkan orang yang bersodakoh itu dia telah mencabut 70 janggutnya syaitan. Maksudnya 70 janggutnya syaitan apa? Dia berhasil mengalahkan godaan 70 syaitan. Jadi orang kalau mau mengeluarkan sedekah itu yang goda 70 syaitan. Kalau dia sudah berhasil mengeluarkan, berarti dia sudah mengalahkan 70 syaitan yang bisikin kepada dirinya untuk tidak bersedekah. Makanya kadang kita mau sedekah, kakek nek 5.000 2.000 wae. Ini bisikannya syaitan. Jangan, itu siapa? Engkau nek wis rusak, aki mbok toke apa? Sedekah. Jangan terus ada bisikan setan, jangan seperti jangan terus sampai manusia gagal bersedekah. Dan terkadang digagalkannya alasannya bagus, kita ngiranya itu baik. Punya uang cuma 2.000, ada orang butuh makan, ora pantes ngei kok 2.000. Nanti kalau uangmu sudah 15.000 baru kau sedekahkan. Ketoknya kan bagus, padahal itu bisikannya setan supaya kita nggak mengeluarkan
sedekah di hari itu supaya hari itu kita nggak dapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus syaitan itu akan menggagalkan manusia dapat ampunan dari Allah. Kalau sudah berhasil mengeluarkan 70 syaitan dikalahkan. 70 syaitan sudah dikalahkan oleh dirinya. Karena apa? Berhasil mengeluarkan hartanya untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang kita butuhkan daripada diri kita apa? Punya harta ya bukan buat diri kita sendiri, tapi kita punya harta juga yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Kita gunakan membantu mereka yang tidak mampu. Pahalanya apa? Seperti jihad fisabilillah. Jihad fisabilillahnya nggak main-main, berjuang di jalan Allah. Pahalanya seperti apa? Pahalanya seperti orang yang bangun malam senantiasa tahajud. Pahalanya seperti apa? Pahalanya seperti orang yang senantiasa berpuasa. Ini kan nggak main-main. Amalannya apa? Bantu orang yang tidak mampu, baik itu para janda atau fakir miskin. Bantunya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang diberi harta lebih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jangan disia-siakan kesempatan ini. Kau tidak diberi harta sama Allah kecuali di situ Allah juga menitipkan bagian bagi mereka. Dan kalau kita tahu ilmunya ini saat kita punya harta, berarti sebetulnya Allah mau kita mendapatkan kesempatan emas itu. Jangan disia-siakan. Ada sebagian yang kita keluarkan di jalan Allah. Dan dari hadis-hadis yang barusan kita baca ini, kita bisa tahu apa? Jangan pandang manusia hanya dari zahirnya. Karena buktinya apa? Ada orang yang lemah, di mata manusia lemah, nggak dianggap. Di mata manusia nggak punya jabatan, tapi ternyata kalau mereka bersumpah minta sama Allah diijabahi. Tapi ternyata mereka justru memiliki kedudukan yang mulia. Ada rajulus samin, gemuk, ada orang yang kaya, ada orang yang punya jabatan. Nanti di hari kiamat ternyata timbangannya nggak lebih daripada sayapnya nyamuk. Berarti apa? Yang dipandang sama Allah bukan jabatan manusia, yang dipandang sama Allah apa? Amal soleh atau apa-apa yang dia lakukan semasa dia hidup di muka bumi ini. Karena manusia pada hakikatnya seperti yang dijelaskan oleh Sayyidina Ali pada pembahasan yang lalu. Tidak boleh manusia itu sombong, mentang-mentang saya ini orang kaya kok. Apa nasihatnya para ulama? Jangan pernah terlena karena kau sering datang ke tempat-tempat yang baik. Jangan pernah terlena karena kau senantiasa di tempat yang baik. Berada di tempat yang baik itu bagus. Tapi kalau kau terlena nganggap dirimu lebih baik dari orang lain hanya karena engkau sering berada di tempat yang baik, di majelis ilmu, di masjid, hati-hati. Karena apa? Tidak ada tempat yang lebih baik dari surga. Tapi Nabi Adam dulu sudah pernah di surga, akhirnya keluar dari surga. Kok kita yang cuma di masjid sejam 2 jam? Nabi Adam di surga, keluar dari surga. Kalau justru kita berada di tempat-tempat yang baik itu terlena nganggap diri kita lebih baik, salah. Dan kata para ulama apa? Jangan pernah terlena dengan banyaknya ibadah. Karena dulu iblis ahli ibadah, tapi lihat ujungnya. Ujung-ujungnya iblis apa? Sombong. Ujung-ujungnya iblis apa? Tidak nurut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa? Terusir dari rahmatnya Allah. Jangan terlena, kata para ulama. Dari apa? Dari ilmu. Orang punya ilmu bagus, tapi kalau kau terlena anggap dirimu lebih baik daripada orang lain karena kau lebih punya banyak ilmu, ketahuilah Bal'am ini dulu orang yang berilmu, tapi ujung-ujungnya apa? Kufur, keluar dari ajarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang ini, banyak orang yang berilmu tapi ruwet. Hari ini kita dapatin banyak orang yang berilmu ngotak-ngatik Quran sesuai dengan logikanya dan akalnya sendiri. Akhirnya apa? Apa yang bisa disombongkan? Dan jangan terlena karena kau banyak melihat orang-orang yang soleh atau kumpul dengan orang soleh, merasa wah aku kumpul karo wong soleh kok.
Setiap hari saya hadir majelis ilmu, kumpulanku kalau para alim ulama. Jangan terlena. Bagus kau kumpul sama orang alim ulama, tapi kalau kau menganggap dirimu lebih mulia daripada orang lain hanya karena kau banyak kumpul dengan orang soleh, tidak ada yang lebih soleh dari Nabi Muhammad di muka bumi ini. Dan di zaman itu ada orang-orang yang tidak beriman banyak. Abu Jahal ya ketemu sama Nabi ngelihat Nabi, Abu Lahab ya duduk sama Nabi ngelihat Nabi, dan juga orang-orang yang tidak beriman sama Nabi, mereka ya hidup di zaman Nabi ngelihat kanjeng Nabi, hidup di satu kota dengan Nabi Muhammad. Tapi apa? Mereka mahrum, diharamkan dari hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kebaikan jangan jadikan kita terlena. Hati-hati, karena Nabi menjelaskan penduduk neraka itu sebagian besar apa? Kullu utullin jawadin mustakbirin. Sombong, tempatnya di mana? Di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, wa iyadu billah. Tapi orang yang tawadhu, yang rendah hati, orang yang takut sama Allah Subhanahu wa taala, tempatnya di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita butuh rasa takut. Kalau tidak punya rasa takut bahaya. Orang itu kalau nggak punya rasa takut sama sifat-sifat yang seperti ini, akhirnya diterjal semuanya. Nah, kita kalau lihat riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh para ulama tentang orang-orang yang hidup di zamannya Nabi Muhammad SAW, bagaimana rasa takut mereka. Kita ini kadang tidak punya jaminan surga, tapi nggak pernah takut sementarakannya Allah Subhanahu wa taala, nggak takut sama perbuatan maksiat, nggak takut dengan amal-amal yang mendatangkan murkanya Allah taala. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ini pernah menangis hanya karena mendengar neraka. Istrinya Nabi, ummahatil mukminin, nangis. Ditanya sama Nabi Muhammad, mayubkik, apa yang membuatmu menangis wahai Aisyah? Kata Aisyah, apa? Aku teringat dengan nerakanya Allah. Ketakutan. Apakah engkau akan ingat dengan kami ya Rasulullah nanti di hari kiamat? Istrinya Nabi, kita bukan istri, bukan anak, tonggo, bukan kita orang. Ya memang umatnya Nabi Muhammad SAW, tapi kita ngaku kita sebagai umatnya Nabi. Lah Nabi mau ngakoni kita sebagai umatnya enggak kalau perbuatan kita buruk? Untuk membuktikan kalau kita umatnya Nabi Muhammad, apa yang sudah kita tunjukkan, apa yang sudah kita lakukan. Yang namanya umat berarti ngikutin Nabi. Apakah kita betul-betul sudah ngikutin Nabi Muhammad? Nah, ini istrinya Nabi saja menangis, memiliki rasa takut. Nah, kita justru malah tidak pernah takut dengan ancaman-ancamannya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan, Nabi itu ketika punya anak namanya Ibrahim, meninggal dunia, ketika dimakamkan sama Rasulullah SAW, dalam kitab Anisul Mu'minin disebutkan Nabi Muhammad mentalkini Ibrahim. Saya berkata, idza ja'atkal malaikatu faqul lahum, wahai Ibrahim, kalau sampai datang kepadamu malaikat maka katakanlah Allahu Rabbi, Allah itu Tuhanku, wa Rasulullahi abi, dan Rasulullah adalah ayahku, wal Islamu dini, dan Islam adalah agamaku. Nabi itu ketika mentalkini putranya Ibrahim, terdengar suara orang nangis di belakangnya, isakan tangis yang luar biasa. Ternyata yang nangis Sayyidina Umar. Maka Nabi noleh ke belakang, tanya sama Sayyidina Umar, Umar, apa yang membuatmu menangis? Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, itu yang meninggal putramu belum baligh, catatan amalnya belum ada. Orang belum baligh ini belum mulai dicatat sama malaikat. Dia belum baligh, meninggal masih kecil, catatan amalnya belum ada. Dan Umar, saya, kata Rasulullah, saya kata Sayyidina Umar bin Khattab, sudah baligh, buku catatan amal sudah berjalan, dan saya tidak punya pentalkin sehebat dirimu ya Rasulullah. Kalau saya mati belum tentu yang mentalkini saya itu Anda. Nangis ngelihat orang yang meninggal dunia seperti itu, anak kecil nangis. Ini belum ada catatan amalnya. Lah bagaimana dengan saya nanti kalau mati, kalau meninggal dunia? Rasa takut yang luar biasa, karena hatinya hidup. Maka dari itu turun firman Allah Subhanahu wa taala, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Langsung jawaban itu turun dari Allah Subhanahu wa taala supaya dapat apa? Sabat, keteguhan dan ketetapan dalam berpegang teguh dalam ajarannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita pernah enggak membayangkan nanti kalau kita mati ini gimana?
Mereka orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya hidup mikirkan itu. Sayyidina Umar ngelihat yang meninggal putranya Nabi Muhammad, tapi ngambil ibrah. Ini anak kecil loh, nggak punya dosa, buku catatan amalnya belum mulai. Lah saya, buku catatan amal saya sudah berapa jilid? Itu bagaimana nanti saya mempertanggungjawabkan jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang-orang yang hatinya hidup. Tidak pernah mau sombong. Nganggap orang lain itu lebih, karena punya sifat tawadhu, nganggap makhluknya Allah lebih mulia daripada dirinya. Uwais Al-Qarani, Sayyidut Tabi'in, pemimpinnya tabi'in, Afdalut Tabi'in, para orang tabi'in yang paling mulia. Uwais Al-Qarani itu kalau makan sampai terkadang ngais-ngais sampah, ngambil makanan di sampah. Orang tidak punya. Sampai terkadang anjing itu menggonggong. Maksudnya apa? Ya mungkin anjing itu mau berkata, ini yang makan di sini saya, bukan Anda. Manusia itu nggak pantas makan di sini. Tapi apa kata Uwais Al-Qarani? Saya makan di tempat yang saya makan, kau makan di tempat kau. Kita nggak saling mengganggu. Apa kata Uwais Al-Qarani? Kalau aku sampai berhasil melewati siratal mustaqim, fa ana khairu minki, maka aku lebih mulia daripada engkau, wahai anjing. Tapi kalau saya nggak berhasil melewati siratal mustaqim, berarti engkau lebih mulia daripada saya. Tabi'in, wali min auliyaillah. Kalau ngelihat hewan, nganggap hewan itu lebih mulia daripada dirinya. Saya kalau berhasil melewati siratal mustaqim, ya saya lebih afdal daripada engkau. Tapi kalau saya nggak berhasil melewati siratal mustaqim, ya engkau lebih hebat dari saya. Karena hewan itu nggak masuk neraka, hewan itu nggak melewati siratal mustaqim. Nah, ini keadaan orang-orang yang hatinya hidup jauh dari sifat sombong, jauh daripada sifat-sifat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Takutnya Sayyidina Umar ibn al-Khattab luar biasa, takutnya para sahabat-sahabat Nabi Muhammad luar biasa, takutnya para kekasih-kekasih Allah luar biasa. Mereka selama hidupnya betul-betul mempersiapkan dirinya. Gak ada waktu untuk musuhin orang, gak ada waktu untuk apa ngelihat ini orang gak bener, ini ahli neraka, ini gak ngurusin orang, gak ada waktunya. Ngurusin diri sendiri selalu kurang kok. Yang ada apa? Fokus mengurus bagaimana nanti saya kalau meninggal dunia. Tidak bingung sama aibnya orang lain, tapi lebih mengurus dengan aibnya sendiri. Gak ada waktu buat musuhin orang, gak ada waktu buat hasad, gak ada waktu buat melakukan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Karena apa? Hatinya hidup. Bahkan Sayyidina Ali Zainal Abidin, putra daripada Al-Husain, cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu ketika mau berangkat haji, naik di tunggangannya, sudah pakai kain ihram, sudah siap-siap, tidak mampu mengucapkan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, itu nggak mampu, gemetar luar biasa. Ditanya sama yang ikut, ya ibnata Rasulullah, wahai cucunya Rasulullah, kenapa kau tidak bertalbiyah? Kenapa enggak mengucapkan labbaik, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala? Kata beliau apa? Saya takut kalau saya mengucapkan labbaik, maka nanti dijawab sama Allah, la labbaik wala sa'daik. Saya takut kalau sampai balasan yang saya terima dari Allah Subhanahu wa taala, la labbaik, tidak disambut sama Allah dan tidak ada kebahagiaan bagi dirimu. Ini yang mikirkan ucapan seperti itu siapa? Bukan orang yang berlumuran dosa loh. Cucunya Nabi Muhammad SAW yang dijuluki As-Sajjad. Kalau malam rutinitasnya apa? Sholat 1000 rakaat. Kalau malam rutinitasnya apa? Bawa gandum di punggungnya, berikan ke rumahnya fakir miskin tanpa diketahui oleh fakir miskin tadi. Orang yang hidupnya ibadahnya banyak, itu mau mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, gak berani, gemeter sampai gak keluar suaranya. Takut apa? Kalau nyebut labbaik nanti balasannya dari Allah, la labbaik wala sa'daik. Nah, kita pernah gak berpikir seperti itu? Kita seakan-akan malah nganggep, wah diterima sama Allah Ta'ala, santai. Mereka enggak. Mereka ini orang-orang yang luar biasa, selalu menganggap dirinya kurang, rendah hati, butuh sama Allah Ta'ala, selalu nganggap dirinya itu serba kurang. Nah, kita butuh mengaca kepada orang-orang soleh supaya apa? Nggak anggap diri kita sempurna. Kita ini jauh dari kesempurnaan. Seperti kisahnya Atta As-Silmi, bikin mantel berhari-hari lamanya, usahanya yang paling baik lah,
Biasanya kalau bikin mantel misalnya 2 hari 3 hari, ini bikin mantel 2 bulan. Saking fokusnya mau jadikan mantel ini paling karya terbaiknya. Selesai jadi dibawa ke tukang mantel mau dijual. Ini saya jual, harganya berapa? Ditawar dengan harga yang murah. Nangis Atok Silmi. Ketika ditanya kenapa kau tawar ini murah, ini saya meluangkan waktu saya cukup lama. Lah ini yang nerima pakaian mantelnya Atok Silmi ini orang yang jual mantel puluhan tahun. Langsung dia tahu ini ada cacatnya, di sebelah sini ada lubangnya, ini jahitannya nggak bener, yang ini kurang simetris, yang ini gini. Ngelihat aja sudah paham. Nangis Atok Silmi. Maka yang jual, yang punya toko bilang, kenapa kau nangis? Kalau kau nggak cocok dengan harganya saya tambah, saya naikkan. Bukan itu. Lah kau nangis kenapa? Kau ini orang yang kerja jual mantel puluhan tahun. Makanya dengan cukup ngelihat sekali saja kau tahu kalau mantel saya ini ada kekurangannya, ini ada lubangnya, kurang simetris, kurang ini. Dan saya yang ngerjakan ini bulan-bulanan, saya nggak tahu kalau ada kurangnya. Saya anggap ini perfect. Saya anggap ini kerjaan saya yang paling bagus. Tapi ternyata orang yang mahir dalam berdagang, tahu betul tentang mantel, ngelihat tahu semuanya. Saya nangis karena apa? Saya mengira amal ibadah saya puluhan tahun ini diterima sama Allah Ta'ala. Nah bisa jadi ternyata kalau saya nanti dibangkitkan di hadapan Allah, ternyata seperti mantel ini. Saya tahunya ini baik, saya tahunya bagus, ternyata banyak lubang-lubang kesalahan dan kekurangannya. Beliau nangis mikir ke sana. Mantel tapi ngingatkan ke amal. Karena orang-orang yang seperti itu hatinya hidup selalu mengambil ibrah. Daimut tafakkur. Para wali Allah itu sering tafakur dan mengambil ibrah. Mantel tapi larinya ke amal. Lah bagaimana dengan amal saya yang saya kira puluhan tahun ini diterima sama Allah Ta'ala? Kalau yang tahu betul masalah mantel aja begitu ngelihat tahu lubang-lubangnya, apalagi Allah Ta'ala. Jangan-jangan semua amal saya ini salah, kurang. Saya ngira mahal diterima sama Allah, ternyata serba kurang. Nangis beliau luar biasa. Kita Allahu Akbar wala ada khusyuknya, wala ada hudurul qalb, tapi kita nganggap wah sholatku wis keterima. Tidak seperti para wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka butuh hati yang hidup ngambil ibrah. Kalau ada musibah yang sedang menimpa orang lain, kita tahu. Taunya kita ini yang dimau sama Allah apa? Ngambil ibrah. Bisa bantu-bantu, tidak bisa bantu doakan dan ambil ibrah. Tidak ada musibah yang menimpa suatu kaum yang kita tahu, yang kita dengar itu sia-sia, tidak ada. Paling tidak kalau kita bisa bantu-bantu, kalau tidak doakan dan ambil pelajaran. Ambil pelajaran. Supaya apa? Supaya kita bisa tahu betul tentang kenikmatan Allah. Ada orang sakit, ya Allah, kita ditunjukin ada fulan tertimpa penyakit misalnya, kita doakan supaya sembuh dan kita ambil ibrah. Itu loh nikmatnya sehat. Sekarang orang dikasih sakit, kau bisa tahu nikmatnya sehat. Allah mau kita ngambil ibrah, ngambil pelajaran. Ada bencana alam, kita sedang dididik sama Allah nih loh. Kau yang saat ini mungkin masih menghambakan, masih menuhankan harta. Orang yang mengumpulkan harta puluhan tahun mau kaya kayak apa, kalau Allah mau miskinkan dia dalam waktu 1 detik bisa hilang semua kekayaannya. Kau yang punya kekuasaan, dalam waktu 1 detik Allah bisa hilangkan kekuasaan. Toh contohnya sekarang ada orang berkuasa, dia kena musibah hilang sudah kekuasaannya. Kita ditunjukkan sama Allah supaya apa? Ngambil ibrah. Ada orang yang sombong karena apa? Ilmunya. Saking pinternya kabeh dibaca hafal, masuk kamar mandi kepleset kepalanya kejeduk, hilang semua ilmunya. Kita dengar seperti itu, bukan hanya mendoakan tapi ambil ibrah. Oh ini loh kekuasaan Allah. Allah kalau mau ngambil sedetik. Maka jangan sampai kita jadi orang yang sombong, jangan sampai kita jadi orang yang malah pamer dengan amal ibadah, pamer dengan yang Allah berikan kepada kita, karena pada hakikatnya kita nggak punya apa-apa. Seperti anak raja yang ditegur sama Malik ibnu Dinar. Lau tarakta al-khaila lakana ahsanulak. Kalau kau tinggalkan kesombongan itu, makanya lebih baik untuk dirimu. Anak raja digitukan, marah. Ama ta'rifuni. Dia ngomong sama Malik bin Dinar, kau tidak kenal dengan saya. Macem-macem ngomong seperti itu. Kata Malik bin Dinar, apa? Saya kenal sekenal-kenalnya. Bukan hanya kenal, saya kenal dirimu sekenal-kenalnya. Detail kenalnya. Kaget anaknya raja, loh, ini orang tahu saya kok berani-beraninya ngomong saya jangan sombong, jangan sombong.
Maka dijawab sama anak raja tadi, siapa saya coba? Kalau kau kenal sama saya. Maka dijawab sama Malik bin Dinar, kau dulunya terbuat atau berasal dari apa? Cairan mani. Saat ini kau hidup kemana-mana, kau bawa kotoran di perutmu. Dan nanti kalau mati kau jadi bangkai. Manusia semuanya datang dari mana? Dari cairan mani. Apa yang mau dibanggakan? Ada enggak yang bangga seperti itu? Tahulah, saya ini lain daripada yang lain. Ini berasal dari air mani. Mau kita bangga seperti itu? Tidak ada yang bangga. Mau dibanggakan semasa hidupnya. Kemana-mana bawa kotoran. Kita ini kan kemana-mana di perut kita ada kotorannya. Apa yang membanggakan? Nanti kalau mati jadi bangkai. Yang cinta sama kita setengah mati, yang cinta sama kita luar biasa pun gak akan biarkan kita di rumahnya sehari 2 hari kalau sudah jadi bangkai. Orang yang cinta sama kita aja jijik kalau kita meninggal dunia tidak cepat-cepat dikubur, bau, jadi bangkai, ada bakterinya, kotor, makanya cepat-cepat dikubur. Nah terus apa yang mau disombongkan? Kalau datangnya dari nutfah, kemana-mana bawa kotoran, meninggal jadi jithah, jadi bangkai. Nah ini nasihat yang luar biasa dari Malik bin Dinar. Jadi kita kalau mau sombong sedikit, ingat itu. Aku ki asale teko tetesan air mani, kemana-mana gembol kotoran, meninggal jadi bangkai. Loh saya kan punya ilmu kan datangnya dari Allah. Kowe sombong karo ilmumu kepleset, kejeduk, hilang kabeh wis. Masuk kamar mandi profesor, keluar dari kamar mandi senyum-senyum tidak jelas sudah. Habis kepleset, kebentur kepalanya, senyum-senyum tidak jelas. Ditanya namanya siapa, jawabnya namanya siapa. Rumahnya di mana, jawabannya bodoh, rumahnya di mana. Kaya dalam waktu sedetik hilang bisa kekayaan itu semua. Lihat berapa banyak orang yang kita dengar keadaan mereka kaya, hilang kekayaannya dalam waktu sesaat. Maka jangan pernah sombong, jangan pernah anggap diri lebih mulia daripada orang lain, tapi belajar ngikutin sifat tawadhu'nya Nabi besar Muhammad SAW, yang sifat itu ketika dicontoh oleh orang-orang yang mulia menjadikan mereka semakin mendapatkan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dulu salah seorang wali Allah namanya Utbatul Ghulam. Ini saya mau bawakan sedikit. Mereka orang-orang soleh ini luar biasa. Utbatul Ghulam ini pernah suatu ketika pergi ke satu tempat, sampai di satu tempat itu badannya menggigil. Menggigil karena apa? Menggigil ketakutan dan nangis. Menggigil yang luar biasa. Ketika ditanya kenapa kok tiba-tiba ini menggigil ketakutan nangis, kata Utbatul Ghulam, dulu waktu saya masih muda, saya pernah maksiat di tempat ini. Saking takutnya kalau tempat itu nanti masih bersaksi di hadapan Allah, jangan-jangan dosanya, dia sudah taubat. Tapi tempatnya di mana dia pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia masuk dia keinget menggigil badannya. Nah, ini orang-orang yang punya takut. Tidak terus merasa aman, wah aku insya Allah mlebu surga, sholatku 5 waktu nang masjid kok, pengajian aku ya teko kok. Ya belum tentu orang yang seperti itu penghujung usianya baik. Maka pelajaran yang kita bisa ambil apa? Tiap melihat orang, anggap orang itu lebih baik daripada kita. Amal ibadah jangan sampai menjadikan kita terlena, tapi jadikan amal ibadah itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjauh dari sifat-sifat sombong, menjauh daripada sifat-sifat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang tawadhu, yang rendah hati kepada Allah, jauhkan kita daripada sifat sombong, dan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah berkahi kita di bulan Rajab ini, berkahi kita di bulan Sya'ban, dan menyampaikan kita di bulan suci Ramadan, dan bisa beribadah kepada Allah di bulan suci Ramadan dalam keadaan imanan wa ihtisaban. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam.